Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Intan Rawit Sapanti, pada mata kuliah Sosiolinguistik. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas tentang bahasa dan jenis kelamin. Nah, tidak seperti aspek pembeda sosial yang lain yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, seperti adanya kelas sosial, adanya kelompok etnis. Jenis kelamin ini tidak selalu ada dalam bahasa ya. Jadi maksudnya aspek pembeda sosial yang ditentukan karena jenis kelamin ini tidak selalu ada dalam bahasa. Nah, coba kita lihat dulu pendapat para ahli linguis menurut Rothbard. Nah, kalau menyangkut bahasa, Wan itu tahu ya, lebih konservatif dan lebih fanatik. Dia lebih bisa menyimpan tutur warisan bahasa. Sedangkan menurut McIntosh, nah, belum ada bukti yang konklusif ya, apakah pria atau wanita itu mana yang lebih baik jadi informan di Skotlandia. Kemudian menurut Samarin, jadi akan lebih bijaksana kalau seorang peneliti itu bekerja dengan informan yang sejenis dengan yang sejenis jenis kelaminnya ya. Kemudian kalau Pop, beliau mengatakan bahwa sebaiknya kita memakai informan wanita ya jika pertanyaannya menyangkut urusan rumah atau hal-hal yang menyangkut kewanitaan. Nah, dalam topik kali ini kita akan membahas dua persoalan yang berkaitan dengan bahasa dan jenis kelamin. Pertama adalah penanda bahasa khusus atau grammatical gender. Yang kedua adalah bentuk kebahasaan yang berbeda atau sex dialect. Nah, yang pertama dalam tataran fonologi ya, ini adalah penanda dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kata berakhiran i ya, yang menunjukkan untuk jenis kelamin perempuan ya. Kita bisa lihat ada mahasiswi, putri, pemudi, saudari, dan a itu misalnya untuk laki-laki ada putra, mahasiswa, kemudian pemuda, saudara, dan juga nama-nama persona ya, maksudnya nama seseorang yang misalnya akhirnya Utami, oh itu pasti nama perempuan, Utama itu nama laki-laki, walaupun tidak selalu ya. Nah, dalam tataran morfem kita ada akhiran wan dan wati yang menunjukkan gender ya, menunjukkan jenis kelamin ya. Karyawan ini mengacu untuk laki-laki, sedangkan yang wati contohnya adalah karyawati, wartawati untuk mengacu kepada perempuan. Nah, untuk bahasa Arab, dari bahasa Arab ini juga ada akhiran in, at, dan ah yang kita bisa pakai sehari-hari, hadirin, hadirat, ya almarhum dan almarhumah yang menunjukkan perempuan dan laki-laki. Kemudian dalam bahasa Inggris ada akhiran or, man, atau s ya. Kita bisa lihat di actor, actress, prince, princess, policeman, policewoman, chairman, chairwoman. Ini adalah penanda jenis kelamin dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, dalam tataran gramatika kita bisa lihat dari bahasa Prancis ya. Mereka memiliki penanda-penanda yang berupa kata sandang. Nah, ini kata sandang le ya, saya nggak tahu ini bacanya gimana. Jadi menunjukkan perempuan ya kalau le. Kalau la ini menunjukkan kalau le ini menunjukkan laki-laki ya. Lehom orang laki-laki, sedangkan untuk yang bergender perempuan itu menggunakan kata sandang la. Seperti ini. Nah, ini bacanya seperti apa yang tepat? La femme perempuan, la maison rumah. Ini adalah tataran gramatika dari bahasa Prancis. Nah, untuk tataran leksikon dalam bahasa Inggris ini banyak sekali nih ya yang bernuansa tidak baik. Itu kenapa memakai nama-nama perempuan ya, seperti nama angin topan, angin badai, kemudian apa ini? Widow, spiders, jenis hewan ya yang kurang baik ini ditunjukkan dengan perempuan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ketidaksetaraan bahasa ya dalam memperlakukan orang-orang. Kemudian tentu saja perbedaan laki-laki dan perempuan itu tidak hanya bersangkutan dengan hal yang fisik ya, tapi secara kebahasaan ya. Nah, dalam bahasa ini adalah perbedaannya mulai dari tataran bahasa sampai kepada tataran wacana. Nah, kita lihat di Indian, di Amerika, itu ada bahasa gross ventre. Nah, dalam tataran fonologi ini, wanita dan laki-laki berbeda ya dalam mengucapkan, misalnya kata roti ini diucapkan pakai K ya.
Kemudian untuk laki-laki pakai D ya, jatsa. Ini katsa diucapkan oleh wanita dan laki-laki dengan D. Ini adalah perbedaan dari bahasa gross Ventri di tingkat fonologi. Kemudian kita lihat bahasa Yukagir di Asia Timur Laut. Nah, anak-anak dan wanita tuh menggunakan C ya dan Z. Sedangkan laki-laki dewasa itu pakai C dan C. Ini bahasa Yukagir, jadi berbeda ya ketika kita mendengar, oh ternyata laki-laki yang berbicara memakai ini. Kemudian di bahasa Bengali itu laki-laki biasanya menggantikan bunyi N ya di awal kata dengan L itu diganti. Tetapi wanita dan anak-anak serta komputer pelajar tidak melakukan ini. Dan ini adalah penanda bahasa yang digunakan laki-laki dan perempuan di berbagai bahasa di dunia. Nah, kemudian ada juga teori yang menyatakan bahwasanya perubahan makna kata, perubahan kata-kata kotor itu berhubungan dengan alat kelamin ya ditabuhkan untuk wanita ya atau menjadi monopoli pria. Jadi kalau mau mengumpat itu yang kita pakai biasanya kata-kata alat kelamin ya. Kemudian di Zulu Afrika ini istri itu dilarang menyebut nama mertua laki-laki atau saudaranya. Nah, ini juga ada teori tabu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kita lihat dari gerak anggota badan dan ekspresi wajah itu cenderung digunakan oleh wanita ya. Jadi gerak badan seperti kepala, tangan, jari, itu lebih banyak digunakan oleh perempuan ya. Misalnya mengangguk, kemudian meleruknya jengkel ya, kemudian menjep, kemudian tangannya ngetril, ya itu cenderung digunakan oleh wanita. Kalau pria menggunakan gesture-gesture ini akan dipandang ya sedikit aneh oleh masyarakat kita. Padahal sebenarnya sama aja ya. Nah, suara dan intonasi juga berbeda ya. Jadi perempuan itu dianggap perempuan ketika dia bersuara lembut ya, tidak bernada tinggi, dan sebaliknya laki-laki juga harus tidak boleh bersuara lembut gitu. Dia laki-laki harus tegas. Nah, ini adalah perbedaan karena budaya yang menganggap bahwasanya perempuan bersuara keras dianggap tidak sopan, kemudian stereotip lah ya, laki-laki yang suaranya lembut dianggap seperti wanita, ini hanya stereotip saja. Kemudian di kasus di Hindia Barat ini wanita dan pria mereka punya ragam bahasa yang berbeda walaupun masih satu bahasa ya, mereka punya kosakata dan frase yang khusus. Nah, masing-masing tidak boleh untuk menggunakan kosakata dan frase yang dimiliki oleh lawan jenis. Ini di Hindia Barat. Kemudian untuk sistem kekerabatan kita bisa lihat ya di bahasa Jawa juga ada sih ya menyebutkan paman dan bibi mengacu pada jenis kelamin yang kita sapa ya. Ini adalah penutur pria, jadi menyebutkan ayah saya itu ijai. Tapi yang menuturkan wanita itu disebut isupu, kemudian ibu saya ipaki, ipapa. Saya pikir di dalam bahasa Thailand, dalam bahasa Korea, bahasa China juga dalam menyebut kekerabatan keluarganya juga berbeda ya antara pria dan juga wanita. Kemudian dalam teori konservatif ini adalah bahasa koasati. Di sini penutur pria itu cenderung mengarah pada bunyi s di bagian akhir kata, sedangkan wanita tidak. Ada juga hal-hal menarik lainnya ya. Nah, ini adalah kosakata yang digunakan oleh pria dan wanita. Ini di belakangnya ada ss semua ya, kas, lakaucis, mos, os. Tapi wanita yang mengucapkan tidak menggunakan akhiran s. Seperti ini. Ini adalah penanda dalam bahasa koasati. Nah, untuk teori sosial di sini wanita itu lebih sadar, lebih peka akan pentingnya faktor bahasa. Sedangkan pria itu tidak, lebih cenderung lebih cuek ya. Kemudian para kelas pekerja di sini mereka
menyukai bahasa non baku ya untuk kelas-kelas pekerja karena memiliki konotasi kejantanan. Nah, berikutnya adalah gejala sosial ya. Bahasa adalah gejala sosial yang erat kaitannya dengan sikap sosial. Nah, inilah yang menumbuhkan keragaman bahasa berdasarkan jenis kelamin. Dan ini adalah cermin dari kenyataan sosial ya. Misalnya di Jepang, kemudian di Thailand ya, mereka sangat membedakan perempuan dan laki-laki. Nah, semakin lebar dan kaku perbedaan perempuan sosial antara pria dan wanita dalam masyarakat, maka akan semakin lebar dan kaku ya kecenderungan perbedaan bahasa yang ada. Dan ragam bahasa yang berdasarkan jenis kelamin ini adalah akibat dari perbedaan sosial ya dan juga budaya. Nah, di sini ada penelitian dari Norwich ya. Jadi penutur pria itu di tingkat bawah sadar mereka menyenangi bentuk-bentuk tutur yang tidak baku dan berstatus rendah. Dengan kata lain, sebagian pria lebih tertarik menghendaki prestis tersembunyi daripada memperoleh status sosial. Apalagi pria kelas buruh adalah penuh status dan berprestis. Berbeda halnya dengan wanita ya, mereka lebih sadar dengan status, sehingga lebih hati-hati dalam menggunakan bahasa. Nah, di sini lebih konservatif ya, wanita itu dia menggunakan penggantian T di sini dari bed menjadi back. Nah, ini dia lebih menjadikan wanita sebagai pelopor perubahan ragam bahasa. Sebagai contohnya di California Utara ini ya, jadi mereka merubah ya, mempelopori perubahan dari prestis lama ke norma yang baru. Nah, di Norwich ini perubahan bahasa di pedalaman dan berstatus rendah terjadi. Ini juga dipelopori oleh wanita ya. Jadi mereka menggunakan lafal yang lebih berprestis ya. Jadi lebih mengangkat derajat. Kemudian kita lihat penelitian di Indonesia dari Profesor Multamia Lauder dan Basuki. Jadi sikap kebahasaan kaum wanita di sebagian kota di Jakarta, bahwa sikap wanita itu kebahasaannya cenderung mendua gitu ya. Nah, yang kedua, kaum wanita tidak begitu menganggap penting penguasaan bahasa ibu. Mereka lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Nah, ini wanita itu lebih konservatif ya daripada pria. Hasil penelitian dari Prof. Multamia Lauder. Kemudian ada Yayah B. Lumintaintang yang meneliti keluarga kawin campur Jawa Sunda di Jakarta, dan hasilnya suami Sunda itu cenderung lebih positif dalam pemakaian bahasa Indonesia dan sebaliknya. Dan anak-anak dari pasangan mereka itu cenderung lebih positif dalam memakai bahasa Indonesia. Nah, ini ada data dari sensus tahun 1970 dan 1980 bahwa kaum pria lebih banyak yang mampu berbahasa Indonesia daripada wanita. Jadi berikut ini adalah penelitian-penelitian yang berdasarkan pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam berbahasa. Nah, kita juga melihat ada fenomena lain, yaitu ada ragam bahasa waria, wanita, pria, dan juga gay, atau bisa disebut dengan wadam ya, wanita Adam. Nah, mereka itu sebenarnya secara biologis kelaminnya laki-laki ya, tetapi berpenampilan perempuan. Nah, kalau G beda lagi ya. Kalau G itu dia menyukai sama jenis ya, baik emosional maupun seksual. Nah, mereka ini kebanyakan punya kosakata sendiri ya, punya bahasa sendiri yang mereka pakai dan mereka nggak ingin orang lain tahu. Nah, ini adalah contoh bahasa mereka ya. Ada kemungkinan dibalik ya, banci, siban ya, silan. Seperti ini. Kemudian kita lihat kalau untuk yang bahasa Indonesia bisa ditambahkan akhiran ong seperti ini. Kemudian ada juga yang diakhiri s seperti ini, benches, MS, dan masih banyak kosakata lainnya, dan ini sangat menarik untuk dikaji karena
Menarik ya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Cukup sekian, kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Oke, selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.